Namun karakteristik utama dalam surat Ibrani dibanding surat Rasul Paulus lainnya adalah bahwa sementara dalam surat-surat Rasul Paulus lainnya, Yesus adalah objek atau sasaran iman. Maka dalam kitab Ibrani, Yesus adalah teladan utama iman. Jadi saya akan bicara hari ini juga tentang Yesus sebagai teladan utama iman. Yesus bukan sekedar objek atau sasaran iman, tetapi Yesus adalah teladan iman. Teladan utama iman. Saya tahu saudara ketika selatan dari sejak awal, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sasaran iman adalah objek atau sasaran iman adalah Yesus. Allah itu objek atau sasaran iman. Dan selalu, saudara, keselamatan dari awal sampai akhir perjanjian lama maupun perjanjian baru karena anugerah oleh iman, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Namun secara khusus dalam kitab Ibrani, Yesus bukan hanya objek atau sasaran iman, tetapi teladan utama dari bagaimana kita hidup dalam iman yang berkualitas. Melebihi semua tokoh besar iman, dalam pasal 11, Yesus adalah tokoh, contoh, dan teladan utama dari hidup berdasarkan iman. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman kita digambarkan dengan jelas setelah pasal 11 itu pasal 12. Di Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dua peran Kristus sebagai teladan utama kehidupan iman bagi kita digambarkan dengan jelas di ayat ini. Yang pertama, Yesus memimpin kita dalam iman, memimpin iman kita. Di Ibrani 12 ayat yang kedua A tadi. Kata Yunani archegos yang diterjemahkan dengan memimpin sebenarnya berarti perintis, pendahulu, atau pelopor. Nah, seorang archegos adalah seorang yang mengawali sesuatu yang belum orang lain lakukan. Dia yang memulai mengawali sesuatu supaya orang lain dapat ikut masuk ke dalam bersama dengan dia. Yesus adalah archegos dari semua orang percaya yang akan mengikutinya. Sebagai archegos, Yesus datang dari surga dan kembali ke surga dengan membawa banyak orang percaya ke dalam kemuliaan. Ambil contoh, untuk menyeberang sebuah sungai yang arusnya begitu deras, diperlukan seorang yang berani menyeberang terlebih dahulu dengan membawa seutas tali dan mengikat ujungnya di seberang. Kemudian orang-orang lain dengan berpegang pada tali itu dapat menyeberang mengikuti archegos itu. Dengan berpegang pada tali yang sama, mereka dapat menyeberang mengikuti. Nah, Yesus adalah archegos. Dia adalah perintis jalan, dia adalah pendahulu kita yang mendahului kita menuju ke surga. Dia ada perintis kita yang dari tahtanya di surga dan yang oleh rohnya memberikan kekuatan, anugerah, dan ketabahan agar kita juga mengikuti dia dan menjadi pemenang. Sampai ke tujuan artinya. Yang memimpin kita siapa? Yesus. Dia adalah teladan iman kita. Yang kedua, Yesus menyempurnakan iman kita. Ibrani 12 ayat 2, kata Yunani teleiotes yang diterjemahkan dengan kesempurnaan bukan hanya berarti membuat sempurna. Walaupun artinya benar memang membuat sempurna, tapi artinya bukan hanya itu. Tetapi juga berarti membuat sesuatu sebagai sesuai dengan tujuan yang semula. Jadi bukannya sempurna, tapi membuat sesuatu menjadi sesuai dengan tujuannya semula, dimaksudkan begitu. Nah, sebagai teladan utama iman kita, Yesus disebut the finisher of faith. The finisher of faith. Penyempurna iman kita. Dan karena itu kita harus melakukan perjalanan iman kita dengan mata yang tertuju kepadanya. Karena hanya Ia saja yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan demikian, sebagai teladan utama kita, Yesus adalah perintis, archegos, ya. Dan Dia adalah teleiotes, penyempurna iman kita. Yesuslah yang mengawali dan mengakhiri iman kita. Maka bertekunlah di dalam iman dari awal, pertengahan, dan sampai akhir. Karena kita tahu Dia teladan kita yang mengawali iman kita, memimpin kita dalam iman, dan mengakhiri iman kita. Di dalam Dia. Sehingga kita berkemenangan bersama-sama dengan Dia.